Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik yang hadir secara onsite siang hari ini maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah siang hari ini secara online. Apa kabar semua Bapak Ibu Saudara? Tidak terasa kita sudah ada di akhir pada bulan Juli. Dan kalau kita ada sebagaimana kita ada, bukankah itu semua karena kasih dan setianya Tuhan? Amin. 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 Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan kami mau katakan siang hari ini bersama bahwa Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami. Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, apapun musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu karena kasih dan setianya Tuhan. Siang hari ini kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam satu nama. Nama Yesus dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari semua umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Segala pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah kita yang kekal. Amin. Amin. Mari kita tepuk tangan bersama di hadapan Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Amin. Dia Allah yang kekal. Sama-sama nyanyikan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, segala semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya. Allah yang kekal, Dia Allah yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan pujian ini kembali, sama-sama katakan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, segala ciptaan sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal. Sebab kerajaan-Mu Tuhan berkuasa di bumi di surga. Amin. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal. Haleluya. Sebab kerajaan-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Sebab Engkau Allah kami yang kekal Tuhan. Haleluya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap sudut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal. Sebab kerajaan-Mu Tuhan, haleluya. Kerajaan-Mu
selamanya. Allah yang kekal dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh betapa dalamnya kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan bagi setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudara. Betapa dalamnya kasih dan setianya Tuhan atas setiap hidup kita. Itu yang patut kita syukuri. Kami memuji Engkau Tuhan. Yo. Haleluya. Hidup kami dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap sungguhku. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sungguh indah Engkau Yesus atas hidup kami. Kami menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sekali lagi sama-sama. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Pendeta Wijaya Erwin sudah ada bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Yesus yang hari ini kami mau katakan bahwa hanya Engkaulah kebenaran yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup kami Tuhan.
memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu, nyatakan janji-Ku kepadamu. Ini yang kami mau katakan kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan, yang menyelamatkanku. Haleluya. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepada. Mari saya undang kita semua berdiri. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, selama ku hidup,
Yang berdaulat
praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Oh, I sing praises to your name. Somebody else. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu, oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, Kau layak diagungkan, dimuliakan, amin, di atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Oh rakaseki marakaralapa. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat yang kudus dan suci ini, di rumah-Mu, yaitu di dalam rumah rohani Allah. Tuhan, Kau memberkati kami dengan kehadiran-Mu. Engkau mengubahkan segala sesuatu yang kurang dari kehidupan kami menjadi kehidupan yang berlimpah-limpah di dalam Engkau. Hari ini kiranya firman kasih karunia yang berkuasa untuk membangun kehidupan kami. Dan juga berikan kepada kami telinga seorang murid. Dan juga hamba-Mu lidah seorang murid. Sehingga segala sesuatu yang dirindukan oleh Allah nyatakan dengan sempurna di tempat ini. Allah Roh Kudus, Engkau mengalir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau menjamah setiap pribadi, lepas pribadi. Dan dimanapun pujian dinaikkan, di situ Engkau hadir. Dan jika Engkau hadir, yang gelap boleh menjadi terang. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebelum duduk saudara, jangan duduk dulu. Kasih salam kiri kanan saudara, katakan kita semua satu keluarga dalam Allah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, wow. Haleluya. Saya minta musik bantu saya nanti ya. Diiringin di sini, jadi gak boleh pergi. Puji Tuhan saudara, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, tadi saya duduk di sana rasanya keluarga Pak Selamat ya. Terima kasih Pak Selamat dan Bu Heni yang sudah mengundang saya untuk berada di tengah-tengah saudara. Saya bisa merasakan bahwa ada satu rasa keluarga yang kuat di tempat ini. Katakan amin saudara. Saudara puji Tuhan, perkenalkan nama saya adalah Pendeta Wijaya Erwin. Saya adalah gembala sidang di satu gereja di Jakarta Utara saudara ya. GBI Pantai Mutiara di Mall Pluit. Dan saya dengan Pak Selamat, Bu Heni bersahabat sudah cukup lama dan bersyukur hari ini saya boleh ada di tempat ini. Tepuk tangan saya lagi buat Tuhan Yesus saudara. Puji nama Tuhan. Nah saudara, hari ini saya mau memberikan satu firman yaitu tentang Matius 5 ayat 48. Kita boleh baca bersama-sama. Dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Katakan amin saudara. Saudara, sempurna seperti Bapa sempurna
Seperti sesuatu yang sangat kontradiksi saudara dengan keberadaan kita. Sebagai manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Tetapi ini bukan sebuah penyuluhan saudara, tetapi ini adalah sebuah keharusan. Di mana kita harus sempurna seperti Bapa sempurna. Katakan amin. Ini adalah perkataan Kristus. Percayalah saudara, apapun yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah bukan sesuatu yang kosong. Tetapi segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan, itu adalah sesuatu yang mampu kita capai bersama-sama. Katakan amin. Saudara, kata sempurna dalam bahasa aslinya adalah telios. Telios artinya dewasa, rohani penuh, lengkap, utuh, matang, dan mencapai tujuan akhir. Katakan amin. Tuhan Yesus telah memulai segala sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Waktu kita belum mengenal Dia dan waktu kita lahir baru, maka sesuatu yang baru sudah datang dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya itu. Tidak penting bagaimana kita memulai saudara. Tetapi bagaimana kita mengakhirinya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, kata sempurna ini bukan bicara tentang kesempurnaan tanpa celah. Melainkan yang dikatakan sempurna berbicara tentang keserupaan dengan Bapa. Saya ngomong sekali lagi, sempurna yang dimaksud adalah bukan sempurna tanpa celah. Saudara, kita banyak sekali cacat dalam kehidupan kita. Tetapi yang dimaui oleh Tuhan adalah keserupaan kita dengan Bapa. Katakan dengan saya, Father like. Amin. Kita punya keserupaan saudara. Punya sikap waktu dalam bekerja, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, kita dalam bersosialisasi, bahkan dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita Father like, mempunyai keserupaan dengan Dia. Saudara, kalau lihat gambar saya saudara ya, nggak lama klik sekali lagi. Iya saudara ya, ini waktu saya masih sangat muda saudara, belasan tahun. Dan ini anak saya yang paling kecil, namanya Samuel. Waktu saya dapat foto ini saudara, waktu saya sandingkan dengan foto anak saya yang kecil saudara. Kok rasanya kok sama ya, mukanya sama persis saudara ya. Pak Selamat kalau ke tempat saya ketemu anak saya yang kecil ya. Nah saudara, ini berbicara tentang segambar. Tetapi gak cukup saudara. Samuel setelah mulai dewasa pada saat-saat ini, dia rindu selalu akan firman Allah. Jadi kalau pulang ke rumah saudara ya, dia kemarin waktu sebelum kuliah saya izinkan untuk bekerja di gereja ya. Dia boleh di mentoring sama satu full timer kita di gereja. Dan selalu waktu dia pulang dia bilang, "Pi, aku dapat sesuatu yang baru." Lalu kita mulai bahas tentang firman Allah saudara. Jadi bagaimana dia menyelidiki firman Allah semakin hari semakin dalam. Bagaimana cara saya berpikir, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana dia menggali firman Tuhan, bagaimana saya menggali firman Tuhan. Semakin serupa saudara. Katakan amin. Saudara, demikian juga kehidupan kita di dalam Tuhan. Tuhan mau kita mempunyai keserupaan. Di dalam sifat, di dalam karakter, di dalam bagaimana kita merespon setiap persoalan permasalahan yang ada. Waktu kita menghadapi tantangan, kita selalu berpikir apa ya yang dipikirkan Tuhan Yesus kalau dia menghadapi masalah persoalan seperti ini. Katakan amin. Jadi bukan hanya segambar dengan Allah, tetapi dia mau kita serupa. Katakan kepada kiri kanan saudara, katakan Father like. Kamu Father like. Kamu seperti Bapa di surga. Saudara, sempurna seperti Bapa berarti ini slide berikutnya, mengasihi seperti Allah mengasihi. Katakan amin. Mengampuni seperti Allah mengampuni. Berperasaan seperti Bapa berperasaan. Menjadi anak Allah mencerminkan karakternya. Katakan amin. Saudara, kalau saya ditanya, Pak, sebenarnya kekristenan itu apa sih? Kekristenan itu simpel saudara. Kekristenan adalah hidup seperti Yesus hidup. Katakan amin. Itu kekristenan. Kita dijadikan Tuhan sebagai murid yang menjadi pengikut Kristus. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus juga adalah bagian dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi kekristenan bukan hanya soal agama saudara. Tetapi kehidupan Allah di dalam kehidupan manusia. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Katakan amin.
Jadi kekristenan bukan hanya tata cara ibadah, bukan hanya kegiatan agama saudara. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan pengajaran Tuhan Yesus yang murni dan kehidupan Tuhan Yesus yang murni di dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Saudara, di dalam Ibrani 1 ayat 3 berkata begini, slide berikutnya. Dia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman yang penuh dengan kuasa. Katakan amin. Saudara, kata gambar dan wujud Allah ini berbicara tentang kesan yang tepat. Katakan dengan saya, kesan yang tepat. Amin. Seperti cap yang meninggalkan gambar yang sama persis saudara. Slide berikutnya. Jadi gambar wujud Allah berbicara tentang sebuah kesan yang tepat. Allah itu seperti apa sifatnya? Lewat siapa? Kristus Yesus. Yaitu seperti cap yang meninggalkan gambar yang sama persis dengan cap itu saudara. Artinya Kristus adalah pantulan yang mengungkapkan Allah yang sempurna. Seperti yang kita lihat waktu dia datang ke dunia ini. Sebagai cermin yang menunjukkan rupa asli daripada Allah itu sendiri. Katakan amin saudara. Saudara, demikian juga kehidupan kita. Yesus adalah yang sulung di antara saudara. Dia yang terutama menjadi contoh teladan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dia mau kita mempunyai keserupaan yang seperti itu dengan Tuhan Yesus. Jadi itu sebenarnya saudara pernah bertanya gak sih? Ngapain ya? Untuk apa ya? Tuhan Yesus mati buat saya. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mati untuk sesuatu yang tidak berharga. Katakan amin. Saudara, kalau sesuatu yang kita bayar dengan nyawa kita, artinya sesuatu adalah sesuatu yang sangat berharga, maka nyawa diberikan. Artinya yang Tuhan Yesus lakukan buat kita, karena dia melihat kita mulia, kita agung dalam pandangannya. Karena itu dia datang ke dunia ini, dia menyelamatkan kita. Dan dengan demikian berarti kita, Tuhan Yesus mempunyai ekspektasi yang sangat besar dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi cermin kemuliaan bagi banyak orang. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus saudara. Kita baca Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya dia, Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Katakan itu adalah saya. Amin. Kita adalah cahaya kemuliaan Tuhan itu saudara. Di mana kita dikatakan diberikan predikat yang sungguh mulia sebagai garam dan terang dunia. Katakan amin. Saudara, itu adalah predikat yang sangat serius loh. Saudara harus tahu betapa ekspektasi Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Jadi Bapa ingin membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Bukan hanya secara fisik, tetapi dalam karakter, dalam kasih, kekudusan dan ketaatan kita saudara. Memang kita gak sempurna, tetapi Tuhan akan terus mengikis kita untuk menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saya kasih tahu saudara, bahwa itu adalah PR seumur hidup kita untuk semakin serupa dengan Tuhan saudara. Selama masih ada kesempatan, selama nafas ini masih ada, kita diberi waktu untuk apa? Makin belajar, makin menyerupai dia. Katakan amin. Saudara, saya selalu katakan bahwa seorang murid adalah seorang pembelajar yang cepat. Dia tidak akan jatuh ke lubang yang sama, tetapi bahkan di dalam proses sekalipun, kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang sedang kau ajarkan kepada saya? Tuhan, lewat peristiwa ini, saya mau belajar untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, kita adalah seorang pelaku firman, bukan seorang pengamat. Kita adalah seorang pembelajar yang cepat. Kasih tahu kiri kanan saudara. Seorang murid adalah seorang pembelajar yang cepat saudara. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, keserupaan dengan Bapa artinya father like adalah sebuah progres yang berkelanjutan. Sebuah pertumbuhan yang terus menerus. Makanya seringkali waktu saya tanya seseorang, bagaimana keberadaan rohanimu?
Oh dia bilang, oh Pak biasa aja, flat aja. Saya bilang salah. Kalau kamu lagi flat berarti kamu sedang turun. Hanya ada dua kemungkinan saudara. Yang pertama kau bertumbuh terus atau kita menurun saudara. Demikian juga kehidupan manusia betul. Waktu kita lahir kita bertumbuh makin besar. Tapi kalau pertumbuhan sudah berhenti saudara. Berarti kita mulai menua saudara. Karena itu bertumbuhlah terus dalam Tuhan. Dan saya berdoa waktu saudara ada di gereja ini. Saudara belajar untuk terus bertumbuh. Jangan hanya puas. Saudara hidup sebagai seorang jemaat. Tetapi katakan Tuhan saya mau belajar untuk lebih lagi. Bersama-sama dengan Engkau. Katakan amin. Saudara kehidupan yang kita hidupi sekarang itu tidak panjang loh saudara. Saya rasanya cepat sekali. Kemarin saya lihat anak saya kecil kok sekarang udah gede banget. Sudah kuliah, satu lagi sudah kerja saudara. Waktu berlalu demikian cepat. Dan setiap waktu adalah kesempatan kita sebagai murid untuk makin bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Nah saudara dalam keserupaan itu ada, saya catat ada 7 keserupaan tetapi ada 9 roh, buah roh saudara. Tapi hari ini saya hanya membahas hanya 4 hal. Keserupaan yang seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kasih, keserupaan kasih untuk semua orang. Katakan amin. Dalam kehidupan kita nggak boleh menjadi orang-orang yang selalu lihat penampakan orang saudara. Siapapun itu, semua orang berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Saya pernah layani saudara satu orang, dulu seorang pemuda saudara ya. Dia ada di sebuah sel saya. Waktu itu kami masih sangat muda pada saat itu. Orang ini sangat sederhana. Dia tinggal di satu rumah yang ukurannya 3x4 saudara. Itu pun sewa. Kalau kita ke sana itu daerah Kerendang, saudara tahu. Itu air got, gak hujan saudara ya. Itu jaraknya cuma 10 cm dari lantai rumahnya. Saudara bisa bayangkan. Keberadaan orang ini betapa sederhananya. Tetapi kami melayani dengan sungguh-sungguh pribadi ini. Ya setiap kali kalau kami mau bikin sel di rumahnya saudara. Selalu dia harus naikkan dulu ranjangnya. Supaya kami bisa masuk dan komsel di sana pada saat itu saudara. Tapi Tuhan katakan begini. Aku akan pakai dia. Aku akan pakai dia. Tetapi di dalam pandangan manusia selalu. Tuhan bagaimana kau bisa pakai dia dengan luar biasa. Sedangkan kehidupan pun sedang berjuang seperti itu. Tetapi yang luar biasa hari ini saudara. Dia adalah seorang pengusaha konveksi yang cukup sangat diberkati. Punya rumah yang besar. Dia diutus Tuhan saudara pergi ke Australia kemana-mana. Untuk bisa melayani Tuhan. Dan seluruh keluarganya melayani Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Satu saat Bapak rohani saya dia cerita saudara. Dia gembala ada di satu gereja yang cukup besar. Di luar kota saudara ya. Dia bilang satu saat ada seorang nenek-nenek datang. Sama kakek-kakek datang ke gerejanya. Lalu waktu itu mereka sedang bergumul berdoa tentang pembangunan rumah Tuhan di Batam saudara. Tetapi gak punya dana waktu itu. Cuman doa toh gak punya dana. Lalu gak lama tiba-tiba datanglah seorang dua orang suami istri, kakek-kakek, nenek-nenek saudara ya. Datang saudara. Pakaiannya gak seperti kita yang keren ini saudara. Sangat sederhana. Bahkan gak kelihatan dia seorang pengusaha. Dia datang ke Bapak rohani saya dia bilang, Pak emang mau bangun gereja. Saudara waktu itu Bapak rohani saya bilang gini, aneh nih orang kenapa nanya-nanya. Lalu dia bilang begini, Pak kalau mau bangun gereja bangun aja. Iya Bu, tapi duitnya di mana? Saudara dia bilang gini, ya tapi dia layani dengan baik. Dia gak memandang muka saudara. Gak lama pasangan ini bilang begini, nanti ya Bapak tolong nanti ke kantor kami yang ada di Singapura. Dan akhirnya ditelepon berkali-kali, dia sebenarnya gak percaya pada saat itu. Akhirnya pergi ke Singapura. Saudara kakek nenek ini memberikan sebuah cek Sing dolar saudara. Itu 1 juta US dollar saudara. Itu sing dolar. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara tahu total yang mereka berikan itu 5 juta sing dolar di zaman itu. Saudara jangan melihat muka.
kemanapun saudara pergi, lihatlah mereka adalah orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah. Dan waktu kau melakukan itu saudara, semua kebaikan yang saudara lakukan, itu akan kembali kepada kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Saudara, yang berikutnya adalah tentang yang kedua saudara, keserupaan berbicara tentang taat sempurna. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Kristus saudara, ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati. Saudara, mungkin gak ada seorang pun di antara kita semua yang taat sampai mati. Tetapi belajarlah taat. Kenapa? Karena ketaatan adalah modal utama untuk kita mendapat perkenanan Tuhan. Seringkali waktu Tuhan menuntun kita, kita selalu pakai pikiran kita saudara, kepintaran kita. Tuhan katakan begini sama saya, sebenarnya aku gak butuh kamu pintar. Yang paling penting adalah kamu taat. Maka segala hikmatku akan memimpin engkau dari langkah demi langkah. Katakan amin. Saudara, satu saat dalam sebuah pelayanan, waktu itu sebenarnya itu bukan jemaat kami, itu jemaat teman saya saudara. Dia tinggal di daerah Jembatan 5, tapi dia mengembalakan di Jembatan 5, cuman ada jemaat yang tiba-tiba sakit. Karena saya tinggalnya di pantai Indah Kapuk saudara ya, dia telepon saya, dia bilang, "Brother, yuk tolong layanin teman saya, jemaat kami yang sedang sakit saudara." Tapi waktu itu saya nggak tahu dia sakit apa ya, saya datang aja saudara. Jadi begitu saya datang, begitu buka pintu ternyata satu rumah sakit itu dalam ruangan VIP itu sudah penuh dengan keluarga semua berkumpul. Lalu saya memperkenalkan diri saya adalah hamba Tuhan yang mendoakan ibu. Jadi pasiennya adalah seorang ibu yang sudah tua saudara. Lalu anak yang paling besar mengesampingkan saya, dia bilang, "Pak, hari ini sebenarnya hari terakhir ibu," katanya. "Oh, oke, berarti doa pelepasan ya maksudnya ya." Iya. Jadi ternyata ibu ini sudah sakit kanker, sudah stadium keempat, 2 bulan sudah di ICU, dan keluarga katakan ibu ini sudah 78 tahun, sudah cukup usianya dan sangat menderita sakit kanker sudah 2 tahun. Dan anak-anaknya nggak tega sudah lihat dia menderita, dan akhirnya mereka putuskan bahwa semua alat yang menyokong kehidupan dia ini, yaitu semua oksigen apa segala akan dicabut. Jadi supaya mengizinkan ibu pulangnya dengan natural. Nah saudara, ya sudah, saya sebagai hamba Tuhan, saya memimpin pujian saudara. Yang kita nyanyi adalah haleluya, haleluya. Saudara, waktu haleluya selesai bait pertama saudara ya, tiba-tiba Tuhan bilang sama saya dalam hati saya saudara. Dia bilang, "Nah, katakan kepada ibu ini bahwa aku memberi dia umur 5 tahun lagi." Saudara, waktu saya mendengar itu, yang di sini sama yang di sini nggak nyambung. Loh, udah mau mati gitu loh saudara ya. Saudara, jadi saya waktu itu nyanyi haleluya, haleluya 12 kali gak selesai-selesai saudara. Dari keluarga yang nangis, mama gitu ya. Waktu kita nyanyi semua nangis. Karena saking panjangnya nyanyi, mereka berhenti menangis saudara. Dan bingung dengan pendeta ini kenapa gak selesai-selesai nyanyinya. Saudara tahu karena dari sini sama sini berperang di tengah-tengah. Lalu Tuhan bilang begini sama saya, "Toh kamu cuma diundang gak kenal mereka," gitu loh saudara ya. Akhirnya saudara, saya gak tahan saudara. Saya bernubuat dengan bukan amarah, agak senewan gitu. "Bu, di dalam nama Yesus Tuhan memberi kau umur 5 tahun lagi. Karena itu jangan bersungut-sungut." Saudara, saya baru kali itu lihat bagaimana keluarganya itu kaget. Saya diundang untuk doa pelepasan, tetapi yang ternyata malah bernubuat saudara. Ya itu pun gak taat karena begitu lama saya berdoa pada saat itu. Dan saya melihat pada saat itu seperti sebuah nafas yang baru itu masuk ke ibu-ibu. Dan tiba-tiba dia bangun. Dia tiba-tiba bangun, matanya terbuka saudara. Bisa melihat kita. Lalu setelah itu apa yang saya lakukan? Setelah saya bernubuat, saya tutup doa, saya segera pulang saudara. Tanpa meninggalkan telepon. Gak kasih tahu nama saya siapa. Saya pulang saudara. Nah saudara, 2 bulan kemudian saya ditelepon.
oleh seseorang yang saya nggak kenal. Dia bilang, Pak, Bapak hamba Tuhan yang kemarin doain ibu bukan? Yang di rumah sakit PIK. Saudara tahu apa yang saya tanya? Saya tanya, ibu itu masih hidup gak? Oh Pak, Bapak tahu gak? Itu mujizat terjadi sejak saat itu. Apa yang terjadi Pak? Ibu itu sembuh total, 100%. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, saya bertanya berkali-kali, benar ibu itu masih hidup. Dan akhirnya kami pergi ke rumahnya itu di daerah PIK, saudara. Ternyata ibu ini seorang yang melakukan banyak hal dan cukup dikenal, saudara. Lalu dia bilang, waktu saya sampai ke sana, saya diundang naik ke atas, saudara, lantai 2. Di kamarnya, waktu begitu saya masuk ke kamarnya, ibu itu suaranya kencang, saudara. Padahal dia kena cancer itu paru-paru. Dia bilang, Pak Pendeta, shalom katanya. Oh shalom ibu, apa? Wah luar biasa, suaranya sudah kencang. Dia bilang, iya Pak Pendeta, saya mau undang seluruh keluarga saya dari Papua ke Jakarta. Untuk apa Bu? Saya mau bersaksi, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, seringkali kita, kalau kita tidak belajar untuk hidup dalam ketaatan, saudara, kita nggak akan melihat mujizat Tuhan. Sedangkan mujizat Tuhan itu tersedia berlimpah-limpah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Apapun yang saudara alami, percayalah, kita pasti lewat juga kok. Betul nggak saudara? Berapa banyak yang kita ngalamin kesusahan, kesulitan. Tetapi ternyata kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Itu mujizat. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Saudara, yang ketiga berbicara tentang rendah hati. Katakan dengan saya, rendah hati. Dikatakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, saudara. Belajar ilmu padi. Orang yang makin berisi, saudara, bukti dari seseorang yang makin berisi, dia makin rendah hati. Katakan amin. Orang yang makin tidak berisi, dia makin sombong. Saudara, waktu kita makin banyak tahu, saya kasih tahu, kita makin tahu kita nggak tahu apa-apa. Dunia ini demikian besar, kemuliaan Tuhan demikian besar. Tetapi orang yang rendah hati akan Tuhan tuntun dari langkah kepada langkah yang lain. Dan Tuhan akan menyingkapkan rahasia kerajaannya untuk kau belajar untuk rendah hati. Katakan amin. So anak saya dia suka membahas firman Tuhan dengan saya. Lalu satu saat dia gak setuju dengan satu hamba Tuhan, saudara. Membahas tentang sesuatu. Waktu saya berusaha untuk menjelaskan dia, di akhir pembicaraan kami, satu kesimpulannya, saya gak bisa terima katanya. Saudara, setelah itu ya udah selesai. Tetapi besok paginya, saudara, waktu dia masuk kantor tiba-tiba WA saya. Dia bilang, waktu aku kembali mempelajari ternyata aku yang salah. Oh, saya bilang, ya Sam, kamu tadi tinggi hati, kamu sadar gak? Kamu gak mau diajar, kamu sadar gak? Saudara, waktu dia pulang dia nangis, dia bilang, tolong doakan saya. Supaya Tuhan berikan kepada saya roh yang rendah hati. Katakan amin. Saudara, demikian juga kehidupan kita. Kita makin tahu, kita akan makin tahu. Kita gak tahu apa-apa. Seseorang boleh profesor di satu bidang, tetapi dia tidak tahu banyak di bidang yang lain. Karena itu seseorang makin tahu, dia akan makin tahu bahwa semesta ini kemuliaan Tuhan demikian besar. Kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita dari langkah kepada langkah yang lain. Kasih tahu kiri kanan saudara, ayo rendah hati. Amin. Kita harus mau dikoreksi saudara. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita benar. It's okay. Tapi bukan berarti bahwa kita gak mau dengar yang lain. Kita belajar, Tuhan berikan aku ketepatan itu. Dan berbicaralah kepadaku. Katakan amin saudara. Yang keempat adalah tentang lemah lembut. Katakan dengan saya, lemah lembut. Matius 11:29, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Katakan amin. Dalam bahasa asli lemah lembut itu adalah tunduk secara sukarela. Saya ngomong sekali lagi ya. Lemah lembut artinya adalah tunduk secara
sukarela. Bukan dia lemah, tapi dia tunduk karena dia tahu dia harus berada di posisi itu. Katakan amin. Banyak orang berkata, Pak, lemah lembut itu orang lemah. Enggak, saudara. Kelemah lembutan justru adalah kekuatan. Katakan amin. Saya selalu bilang begini, kenapa ada orang yang bisa menahan emosinya dengan baik. Ada orang yang amarahnya itu tidak tertahankan, saudara. Orang yang suka marah-marah. Marah boleh nggak jadi orang Kristen? Boleh, tapi jangan marah-marah, saudara. Orang yang marah-marah biasa orang lemah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan apa yang ada di dalamnya. Saudara, orang yang lemah lembut adalah saking kuatnya dia bisa mengendalikan seluruh kekuatan besar yang ada dalam dirinya. Katakan amin. Kalau saudara adalah orang yang hebat, kalau saudara tidak bisa menampung kekuatan besar itu, kita akan cepat hancur. Karena itu belajar seperti Kristus, dia lemah lembut. Saudara pernah dengar waktu Kristus waktu mau diserahkan di malam sebelum penyaliban, dia berdoa, dia bergumul, saudara. Lalu setelah itu Yudas datang dengan ciuman pengkhianatannya. Petrus melakukan apa? Dia membawa sebuah pedang lalu menebas telinga daripada hamba daripada imam besar, saudara. Dan putus, dan Tuhan Yesus ambil kembali menyambungkan dan dia marah. Orang yang pakai pedang dia akan mati oleh pedang. Saudara, lalu dia katakan satu hal yang penting. Ayat berikutnya ada. Saudara buka di dalam Matius 26 ayat 52-32. Dikatakan maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Artinya orang yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dia akan mati oleh kekuatan itu. Atau kamu sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan 12 pasukan malaikat membantu aku. Saudara tahu satu pasukan malaikat itu 6.000 malaikat, saudara. Yesus hanya dalam satu perkataan meminta kepada Bapa, 72.000 malaikat akan segera turun menolong dia. Artinya dia adalah pribadi yang sangat kuat, penuh dengan kekuatan yang maha. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena saking kuatnya dia dapat mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirinya. Katakan amin. Saudara, jadi orang yang lemah lembut ini seperti Kristus. Bukan gak bisa marah. Tetapi kita mau mengendalikan segala sesuatu untuk kebaikan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri. Oh Rabashikara. Saudara, Tuhan mau kita father like. Kasih semua orang, jangan pandang muka. Kita harus taat sempurna, jangan taat setengah-setengah. Kenapa? Kenapa banyak orang tidak mengalami mujizat, saudara? Karena dia taatnya setengah-setengah. Kalau kita masak nasi, matangnya setengah, enak gak? Enggak. Kalau mau taat 100%. Jangan suka setengah-setengah. Karena waktu kita taat 100%, Tuhan akan melakukan 1000% buat hidup kita. Katakan amin. Rendah hati, belajar seperti padi, saudara. Makin berisi, makin rendah hati. Seorang orang yang benar-benar diberkati, rata-rata tuh rendah hati, saudara. Lemah lembut. Bukan berarti lemah gemulai ya, saudara. Lemah lembut berarti apa? Saking kuatnya dia dapat mengendalikan kekuatan besar yang ada dalam dirinya. Katakan amin. Mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Orabashikarabatakaralabaya. Terima kasih Tuhan. Orabashikimakaralaba. Kau ajaib ya Tuhan. Terima kasih sembari ya saudara. Orabaya shiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu.
Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara, keberhasilan besar seorang ayah adalah waktu dia membesarkan anak-anaknya dan anak-anaknya berkata begini, aku mau seperti bapak saya. Artinya seorang anak belajar teladan dari bapaknya. Saudara, demikian juga kehidupan kita. Allah mau kita mengikuti teladan Kristus dan segala sesuatu yang kita kerjakan seperti Kristus. Waktu dia mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kita mengampuni seperti Yesus mengampuni. Itu yang dia mau dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mari saudara angkat tanganmu, saya mau berdoa. Bapa di sorga, firman yang sederhana ini kan dibawa kami untuk semakin serupa dan semakin segambar dengan Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Karena itu urapi kami semua dan kiranya firman ini bukan hanya didengar, tetapi itu boleh masuk untuk menjadi benih yang subur, yang berkenan di dalam pertumbuhan rohani yang baik atas setiap kami. Karena itu Bapa, jadikan firman-Mu ini menjadi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami bersyukur untuk pengajaran yang luar biasa, yang merupakan isi hati Bapa bagi gereja-Mu, bagi anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau semakin mengurapi dan memakai lebih dahsyat lagi atas hamba-Mu, Pak Bapak Pendeta Wijaya Erwin, bahkan dalam pengembalaannya, baik yang ada di GPI Pantai Mutiara, yang ada di Pluit, ataupun juga cabang-cabang yang ada di Medan dan berbagai tempat Tuhan. Terus biar semakin banyak proyek-proyek pekerjaan Tuhan diperluas melalui hamba-Mu ini, melalui pengembalaannya, bersama dengan tim pengembalaan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati bersama dengan istri dan kedua putra-putrinya Tuhan. Kau memberkati berlimpah-limpah, berikan kesehatan, hikmat, wahyu dan kuasa, serta tanda-tanda yang heran terus turut bekerja untuk menyatakan kemuliaan nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk baik ya Tuhan, silakan duduk semuanya. Ya Bapak Ibu terkasih, kita bersama-sama mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Wijaya Erwin, atas pemberitaan firman Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan, Father's Like. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa
sebentar nanti ini materi ini juga sebagai materi yang sangat bagus untuk yang mau menikah ya, Noah bersama Caca. Boleh berdiri, nanti yang belum mengenal, ini setiap minggu kalau kamu ada di sini terus harus berdiri, diperkenalkan. Dan nanti tanggal 29 November akan menikah bagi Tuhan. Ini perlu dipertanyakan apa sesuai SOP-nya. Ada yang keberatan nggak atas rencana pernikahan mereka? Noah sudah berat berapa kilo, tapi ini bukan keberatan yang badannya, tetapi ini persetujuannya. Nggak ada kan? Ya, coba jangan ganggu-ganggu ya, tolong doakan aja agar segala yang dipersiapkan itu sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Tuhan mencukupkan segala keperluannya dalam segala persiapannya. Silakan duduk dan nanti jangan lupa mengikuti BPN dari Ibu Gembala, dan nanti juga yang berikutnya akan melayani ibadah ucapan syukur pernikahan tantenya, mana tuh si Sansi Irma ya, Ibu Miku ya, iya ulang tahun, sorry. Dan itu saja yang saya sampaikan, dan silakan untuk pengumumannya yang selanjutnya. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara untuk seminggu ke depan. Kita akan sama-sama tetap kembali dalam doa Zoom ya, yang diadakan dari Senin sampai dengan Jumat, yaitu ada doa fajar jam 5 sampai dengan jam 6, begitu juga dengan doa malam dimulai dari jam 7 sampai dengan selesai. Bapak Ibu jemaat boleh mencatat ID dan passwordnya sehingga kita boleh terhubung kembali setiap Senin sampai dengan Jumat di doa-doa yang ada. Amin. Jadi materi yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di hari Minggu akan terus kita pelajari lagi dari Senin sampai dengan Jumat, dan di hari Selasa kita akan kembali di tanggal 29 Juli di ID dan password yang sama. Di jam 7 malam kita akan belajar kembali bersama dengan Ibu Gembala pengajaran Bible Study. Jadi mari Bapak Ibu, supaya tidak tertinggal, supaya kita tahu ya apa sih yang saat-saat ini sedang terjadi, ayo ikut di setiap hari Selasa di jam 7 malam. ID dan passwordnya sama dengan Senin sampai dengan Jumat. Silakan Bapak Ibu dicatat, jadi kita kembali sama-sama di hari Selasa. Untuk itu mari saya menghimbau setiap kita untuk sama-sama tidak jemu-jemu untuk ikut dalam jam-jam doa yang ada. Dan sama-sama kita akan memberikan, mari satu dalam doa terlebih dahulu. Kita membawa persembahan kita buat Tuhan di hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat semua anugerah dan kebaikan-Mu, untuk semua yang udah kami terima dalam hidup kami. Dan saat ini kami datang tidak dengan tangan yang hampa, tetapi kami bawa sesuatu yang kami punya yang merupakan berkat dari Tuhan, dan kami mau menabur hari ini, dan semuanya biarlah untuk kemuliaan nama-Mu, dikelola oleh rumah Tuhan di tempat ini, gereja-Mu di tempat ini, dan semuanya biarlah untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih, kami memberi dengan sukacita, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Bagi yang ingin langsung memberikan, boleh menaruhnya di dalam kotak yang tersedia, ataupun yang ingin memberikan secara online, Bapak Ibu bisa melihat di layar. Di situ ada berbagai aplikasi dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahannya hari ini. Untuk itu ada pengumuman lainnya Bapak Ibu. Untuk hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025, kembali kita di awal bulan adanya doa pengurapan bersama Bapak dan Ibu Gembala di Ruko Danau Sunter Mas jam 10 pagi. Jadi Bapak Ibu silakan boleh hadir, semua tim pekerja ya, baik yang akan bertugas di Agustus ataupun yang tidak, semua pekerja, baik itu usher, baik itu WL, singer, pemusik, multimedia, kakak-kakak sekolah minggu, bendara, semua wajib hadir di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 di Danau Sunter Mas di Ruko Menara Doa jam 10 pagi dimulai. Dan pengumuman berikutnya adalah Bapak Ibu, saya mewakili dari Seksi Dana Kepanitiaan Natal tahun ini, kami akan menginformasikan bahwa mulai tanggal 3 Agustus 2025 kita akan mengadakan kolekte 2 kali. Ya, jadi nanti yang amplop biru itu adalah untuk gereja, sedangkan nanti akan diberikan oleh tim bendahara atau asyar di depan. Ada amplop putih, Bapak Ibu silakan mengisi
apa yang Tuhan taruhkan, berapa yang Tuhan taruhkan. Ini akan continue sampai nanti kita menjelang Natal di tanggal 21 Desember 2025. Atau Bapak Ibu sekiranya ingin janji iman, Bapak Ibu bisa tulis nanti, Bapak Ibu Saudara bisa tulis, dan di situ Bapak Ibu bisa nama, nomor WhatsApp atau tanggal untuk memberikannya dan nominalnya, nanti bendahara akan dan seksi dana akan mengaturnya. Oke? Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang berulang tahun di minggu ini silakan maju. Ada Mas Julian, silakan maju. Ada Queen Nisha, Miracle Heavenly, Boru Siregar, silakan maju. Ayo. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Mana ini? Lagunya udah hampir habis. Happy birthday. Mas Julian dan Queen. To you. Beda ruangan jauh. Berapa kilo tadi? Oh, Clinton dan Tante Lea yang minggu lalu. Silakan maju. Lea, Clinton dan Tante Lea? Lea. Silakan maju. Iya. Terus Clinton juga ya? Iya, Clinton. Di tanggal birthday to you. lagi ya. Happy birthday To you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy birthday. to you. Happy birthday. Happy birthday. Semua sama-sama bilang yuk. Happy birthday to you. Harus miring. Ibu Lea lagi ke belakang. Ya, nanti Ibu Lea menyusul. Silakan. Yang keberapa, Pin? Ke? 20. 10 diskon. Mari Ibu Lea. Jangan miring. Yang do udah tiup, Bu. Ya, mari kita mengarahkan tangan kita, memberkati, mendoakan Ibu. Kasih anugerah-Mu berlimpah-limpah atas Queen, biarlah semakin hari semakin bertumbuh, belajar tetap senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, patuh dan taat melakukan firman Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun, bahkan juga diaplikasikan dengan belajar untuk tetap mau dengar-dengaran, taat atas segala nasihat, arahan dari papa mamanya. Dalam kasih anugerah Tuhan melimpah-limpah, bahkan juga boleh saling mengasihi bersama dengan abangnya Calvin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kepintaran, kecerdasan, daya ingat yang tajam 10 kali lipat lebih cerdas daripada kecerdasan dunia. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah tetap senantiasa dengan segala kelemah lembutan yang dari Tuhan, segambar dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya apapun yang bisa dikerjakan dibuat berhasil dan beruntung, dan Tuhan mencukupkan segala keperluannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau memberkati akan Clinton, kasih anugerah-Mu berlimpah. Kau memberkati akan pekerjaannya, Kau memberkati pelayanan, bahkan juga untuk hari depan. Biarlah Tuhan tetap senantiasa bersamanya. Engkau yang berjanji Tuhan,
Engkau yang menyertai. Maka kami yakin percaya penyertaan-Mu bukan hanya untuk yang kemarin, bukan juga hanya untuk yang hari ini. Janji penyertaan-Mu juga bagi dia, baik untuk lusa dan hari depan, seterusnya sampai akhir zaman. Itulah yang menjadi janji Tuhan bagi kami semua, terkhusus bagi Clinton. Engkau memberkatinya di dalam berkat nama Tuhan, berkati pelayanannya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu ya Bapa, Engkau memberkati akan Ibu Lea, kasih anugerah-Mu berlimpah. Diberkati kesehatannya, diberkati akan anak, mantu, cucu dan keluarga rumah tangga semua diberkati. Pakai terus menjadi alat kemuliaan nama Tuhan untuk membawa jiwa. Bersaksi bagi Kristus di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Haleluya Yesus. Mari kita menyatukan hati untuk kita berdoa syafaat. Menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari berbahasa roh semua. Shkala hekara manana mata hata kola balera hata karamana mata shakara manana mata ka ekaramana moto hata karamana mata shakara manana mirata hata karamana rama inna karamana mata hata kola malari biata hashkara mira manana mata karamona mira anano moto kutu takarana akana maria hata shahara mira moto kutu kala karamana mata hata karamana mata hata karamana hata karamana mata akana mudira hata karamana bila kata kata kurabara sekera manana mata kara ekaramana mata kala Malara mata kota kadimara tatoto kalebera mata ala taala marata hata kala marama ala hekana malara malara toto takara malara sembala dia di dalam roh dan kebenaran di dalam hidupmu. Biarlah engkau selalu setia dan setia kepada Tuhan. Tetaplah perjuangkan akan segala kebenaran firman Tuhan. Jangan kau mengalahkannya, tapi tetap bertahan dan bertahan, tetap setia sebagaimana firman yang sudah disampaikan. Tetaplah setia dan tetaplah rendah hati, tetap mengikuti akan Kristus. Dialah Allah yang diagungkan, dialah Allah yang selalu disembah. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dialah segala-galanya dalam hidupmu dan dialah segala-galanya dalam segala pekerjaan apapun yang kau lakukan dan kerjakan. Pelayanan dan apapun yang kau lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Inilah waktunya engkau memuji dan menyembah Dia. Inilah waktunya untuk kau memenangkan jiwa selagi hari marisi siang. Akan datang waktunya, tidak akan ada lagi waktu untuk engkau dapat menyembah Dia. Tetapi hari ini belajarlah untuk tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Belajar untuk tetap tinggal di dalam secret place-nya Tuhan. Supaya engkau dapat melihat pekerjaan Tuhan dan supaya engkau dapat melihat segala kemuliaan Tuhan. Dan supaya engkau dapat melihat juga akan segala hal yang baik yang Tuhan berikan kepadamu. Seringkali hal itu tertutup dalam matamu karena engkau hanya melihat dirimu. Dan pandanglah Yesus karena Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah meninggalkan. Bahkan Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai engkau di segala jalan-jalanmu. Dan janganlah engkau biarkan dirimu untuk terbawa oleh dunia ini. Tapi biarlah engkau terus berjalan bersama dengan Dia. Jangan pernah menoleh ke belakang. Karena ke belakang penuh dengan segala kesusahan dan permasalahan yang ada dan segala dosa-dosa yang ada. Tapi pandanglah Yesus di atas segalanya. Dan pandanglah dengan memiliki mata burung Raja Wali. Engkau dapat melihat dengan kekuatan tajam daripada mata burung Raja Wali yang
yang memandang ke depan dan terus memandang ke atas dan melihat segala kemuliaan Tuhan, melihat segala hal yang baik yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Dan jangan pernah takut tentang apapun juga. Keadaan dunia saat ini tidak menentu, tetapi Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga setiap anak-anaknya yang percaya dan tetap setia. Segala kemuliaan itu hanya bagi nama Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami jemaat-Mu, inilah kami domba-domba-Mu. Kami mau bawa setiap doa syafaat kami. Kami percaya Bapa, ketika Engkau menyuci kuduskan kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami, ketika kami memohon ampun di hadapan hadirat-Mu, Engkau mendengar doa-doa kami. Kami panjatkan doa kami ini. Semua kami mau bertekad bersatu hati, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, semua pimpinan jajaran daripada menteri yang ada. Bapa, di dalam nama Yesus, kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil. Biar setiap kebijakan yang dikeluarkan semuanya mendatangkan kebaikan bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk segala hal yang kami baca ataupun kami dengar berita-berita tentang Indonesia. Kami mau katakan, kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami para pelayan Tuhan. Kami mau naikkan dan memberkati bangsa Indonesia, memberkati para pemimpin kami, diberikan hikmat dalam memimpin akan negara ini. Di dalam nama Yesus, segala bentuk kuasa kegelapan apapun yang akan mengacaukan bangsa ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Yesus yang akan bekerja. Segala orang yang berniat tidak baik atas bangsa ini, kami juga katakan dia akan berhadapan dengan Bapa, dan kami mau patahkan di dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa apapun. Dan kami percaya Tuhan Yesus mengirimkan berlaksa-laksa, bahkan para pasukan tentara malaikat Allah menjaga akan Indonesia, menjagakan seluruh kepulauan Indonesia. Kami berdoa Bapa, dan biarlah kegiatan itu kembali dan ada di Indonesia Bapa, supaya ada kemuliaan Tuhan dapat dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana semuanya akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa, kami memberkati seluruh kepulauan Indonesia, tanahnya, airnya, ikan-ikannya, ladangnya, semuanya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dikerjakan, diusahakan oleh rakyat Indonesia, para petani juga Tuhan memberkati, supaya panen raya padi tidak mengalami gangguan musibah apapun daripada hama-hama yang ada. Dipatahkannya dalam nama Yesus, supaya Indonesia tetap memiliki pertanian yang baik, yang subur, di mana tanahnya diberkati Tuhan. Tanahnya sungguh menjadi tanah yang subur dan makmur dalam nama Yesus. Dan Bapa, kami berdoa untuk nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lain yang ada di Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan penguatan akan nilai rupiah kami, supaya semakin kuat di dalam nama Yesus. Kami mau mengatakan Bapa, bahwa Indonesia juga biar menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Biar Indonesia ada di hati-Mu juga Tuhan. Kami yang ada di sini terus berdoa bagi bangsa Indonesia, terus berdoa bagi pulau-pulau yang ada, terus berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia diberikan sandang pangan yang cukup, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba-Hamba Tuhan yang melayani misi kemanapun di seluruh Indonesia juga Tuhan tolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas bangsa Indonesia. Kami bersyukur memasuki bulan Agustus, di mana akan dirayakan akan hari kemerdekaan Indonesia. Kami mau katakan biarlah bulan Agustus, hari kemenangan bagi bangsa Indonesia, juga menjadi hari kemenangan bagi anak-anak Tuhan untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan, untuk memenangkan, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada. Engkau memberkati ya Bapak, supaya tidak ada gereja-gereja yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Biar tetap beralaskan, berdasarkan
berdasarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Setiap jemaat yang datang juga melakukan kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja cabang yang Kau percayakan kepada kami, yang di Batam, GBI Cipta Asri di dalam nama Yesus, juga GBI Sola Gracia, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar juga Tuhan memberkati jemaat yang ada, juga Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan dipercayakan untuk mengelola dan menggembalakan di sana. Tuhan Yesus tolong berikan mereka kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh kegiatan sepekan kami memasuki Zoom, di dalam doa-doa Zoom. Bapak, Engkau terus ada bersama dengan kami. Engkau terus membawa dan biar setiap jemaat yang ada dapat hadir bersama-sama dalam doa Zoom kami pagi maupun malam. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan. Biar ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang tidak terkecohkan dengan segala hal yang ada di dunia ini. Biar Tuhan tampilkan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan, baik di sekolah, di rumah, dan di teman main di rumahnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa untuk pemilik ruangan Vision Alliance ini, Bapak Denny Utama, dalam nama Yesus Tuhan. Dia yang sudah memberkati akan gerejamu ini dan memberikan tempat ini, dan kami percaya berkat Tuhan juga ada atas keluarga. Bapak Denny, Bu Ingrid, seluruh anak-anak, bahkan tim Vision yang ada, Tuhan yang memberkati. Apapun yang dikerjakan, usahakan Tuhan terus memberkati mereka. Dan kami yakin dan percaya apapun yang mereka usahakan dengan tangan yang Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami berdoa juga untuk pemilik Menara Doa Bapak Bintoro, di dalam nama Yesus juga Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaannya. Dan semua yang melayani pagi hari ini, Engkau yang memberkatinya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa doa syafaat kami ini Engkau mendengarkannya. Untuk seluruh keluarga-keluarga yang ada, untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada yang mengikuti ibadah ini, baik yang hadir bersama dengan kami maupun yang mengikuti secara online, di dalam nama Yesus Tuhan juga memberkati. Jemaat yang sakit hari ini sudah disembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus. Yang susah hati sudah dihiburkan dengan firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, beban sudah terlepas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengatakan dengan iman kami berdoa dengan iman kami bahwa Tuhanlah yang menjawab doa-doa kami. Terpujilah Yesus dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur dan kami percaya karena doa yang kami panjatkan ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapak Saudara, mari angkatlah kedua tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Kami juga turut mendoakan untuk Om Martin biarlah sembuh secara total saat dirawat di rumah sakit di Depok. Tuhan kasih anugerah-Mu melimpah. Untuk semua jemaat Tuhan yang mengikuti secara online juga, Tuhan menjamah mereka yang sedang berbeban berat, yang sakit. Kau berikan kesembuhan dan kelegaan di dalam nama Yesus. Berkati atas kehidupan mereka dan segala pergumulannya. Tuhanlah penolong, Tuhanlah penyembuh, Tuhanlah sumber berkat dan pelindung dan menyertainya. Tuhan memberkati Ibu Like yang berulang tahun. Kasih anugerah-Mu turun atasnya pada hari ini yang mengikuti secara online juga, di dalam berkat nama Yesus. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hai engkau suami, diberkatilah hai engkau istri, diberkatilah hai engkau anak-anak, diberkatilah makanan dan minumanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Apapun yang kau usahakan, kau kerjakan, dibuat berhasil dan beruntung, sehingga semua orang yang melihatmu akan berkata bahwa engkau adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah dan tak terbatas, di dalam kasih rahmat anugerah yang menyelamatkan, kasih Kristus Yesus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya untuk hidup sebagai firman hari ini yang kita terima dengan setia, sehingga ketika Tuhan Yesus datang,
Kiranya ia mendapati dan berkata, "Sabatlah hai hambaku yang dan setia. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan." Kemuliaan